Akang dan Teteh, sehingga kalau kita cermati bahwa yang namanya pemaafan itu, ini juga yang seringkali salah kaprah gitu di sebagian orang kalau ada diskusi-diskusi ya. Seringkali mereka mengatakan ngapain memaafkan, enak aja. Orang yang bersangkutan udah zolimin aku dimaafin. Nah, ada juga yang berkata, wah memaafkan itu buat kepentingan siapa? Buat kepentingan orang yang zolim, enak aja. Nah, kemudian ada juga memaafkan itu ngapain gitu ya. Nah, pandangan-pandangan seperti itu banyak di antara masyarakat kita gitu. Jadi memandang bahwa pemaafan itu seakan-akan sebuah kegiatan yang diperlukan, dilakukan bukan untuk kenyamanan diri sendiri, tetapi untuk kenyamanan si penjolim, untuk ketenangan si penjolim, untuk kenikmatan si penjolim. Padahal dalam prakteknya adalah pemaafan itu diperlukan justru bukan untuk siapa-siapa, tetapi untuk diri sendiri. Untuk ketenangan diri sendiri, untuk kenyamanan diri sendiri. Kalau misalnya tidak memaafkan, dia nyesek, dia berada dalam meracuni diri sendiri, tetapi dengan memaafkan dia mampu membebaskan diri dari racun-racun yang selama ini adalah sudah dimasukkan oleh dirinya sendiri. Sehingga dengan demikian pemaafan itu adalah eh, sebuah upaya yang mengubah orang, upaya-upaya pembebasan diri. Pembebasan diri dari mana? Ya, dari penjajahan. Penjajahan siapa? Ya penjajahan yang dilakukan oleh emosi-emosi yang tidak berdaya pada diri sendiri. Sehingga yang namanya pemaafan itu juga adalah pembebasan. Pemaafan adalah eh, berdamai. Berdamai dengan siapa? Berdamai dengan diri sendiri. Karena saat orang adalah tidak melakukan pemaafan, maka yang ada di dalam dirinya adalah perang terus-menerus antara harapan terhadap perbuatan baik dari si penzolim kepada dirinya. Dan perang antara pikiran-pikiran yang sebenarnya adalah pikiran-pikiran terdistorsi. Banyak orang-orang yang tidak melakukan pemaafan karena apa? Karena dalam benaknya banyak pemikiran-pemikiran terdistorsi yang terjadi berkaitan dengan si penzolim. Sehingga pemaafan ini juga adalah karena namanya pembebasan. Pembebasan itu berarti adalah membuat yang tadinya budak gitu ya, menganggap dirinya tidak merdeka, menganggap dirinya dalam penjara, menjadi orang yang merdeka, yang menganggap dirinya adalah sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap kenyamanan dirinya, bertanggung jawab terhadap kedamaian dirinya, bertanggung jawab terhadap ketenangan dirinya, bertanggung jawab terhadap kedamaian dirinya. Nah, ini yang menjadi tantangan sebenarnya. Karena tidak sedikit orang-orang yang tidak memaafkan itu adalah berharap ya kepada si penzolim untuk melakukan sesuatu perbaikan. Bahkan ditunggu-tunggu, aku biarin aja sakit hati, biarin aku nyesek, biarin aja aku sengsara. Sampai dia datang kepadaku. Ada dalam beberapa klien saya yang ngomongnya begitu gitu ya. Itu kan menjadi menarik gitu lah. Orang zolim itu kan orang yang udah nggak bener gitu, anggap aja begitu. Lalu dia harap gitu ya. Diharapkan melakukan sesuatu. Mengharapkan orang yang biasa berbuat baik aja untuk melakukan kebaikan aja seringkali kan tidak otomatis gitu. Apalagi ini mengharapkan kepada orang yang zolim gitu untuk dia melakukan perubahan perilaku. Nah, itu relatif lebih sulit tentunya saja. Nah, sehingga dengan demikian memaafkan itu bukan buat orang lain. Memaafkan adalah untuk diri sendiri. Memaafkan adalah berarti mengalihkan diri kita yang jadi objek tadinya, jadi victim gitu ya, jadi korban, itu mengalihkan diri kita menjadi makhluk yang merdeka. Makhluk merdeka menjadi apa berarti? Diri kita menjadi tuan. Diri kita menjadi penentu. Diri kita adalah mampu berinisiatif, mencari ragam cara untuk mendapatkan kenyamanan, ketenangan, kedamaian. Sehingga hanya dengan memaafkan itulah orang-orang bisa menjadi merdeka. Merdeka bukan dari kubangan ketidaknyaman,
Merdeka bukan saja dari kerangkeng marah dan dendam, tetapi lebih ke merdeka untuk memilah tindakan-tindakan yang akan membuat diri dia semakin nyaman, semakin tenang, semakin damai. Nah, sehingga pemaafan itu sendiri adalah menentukan seseorang menjadi pemenang. Setelah ia selama ini pada waktu dia tidak memaafkan, dia berada menjadi pecundang. Akang dan Teteh tetap bergabung dengan Safari Ramadan kuliah daring tentang psikologi pemaafan bersama saya Asep Hairul Ghani.